Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Novianita. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem, tema 5, subtema 3, pembelajaran kelima. Semuanya yuk bersiap. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Apakah ada yang tahu? Ya, yang pertama, menjelaskan berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, menyimpulkan upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi dan merancang peta konsep yang memuat pokok pikiran pada teks non-fiksi. Anak-anak, selanjutnya Ibu punya video. Yuk kita simak bersama. Apa sih Ella? Ini kan hari libur. Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Hah, bener? Beli es krim? 2 ya? 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Es krim, es krim, es krim. Eka, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litterbug. Profesor, lihat itu ada litterbug. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau tidak gimana? Gitu, ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir.
Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video, coba sekarang kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Coba kalian jawab beberapa pertanyaan dari ibu. Apa video yang sudah kalian lihat tadi? Lalu, apa pengaruh lingkungan apabila kita tidak melakukan kegiatan tersebut? Selanjutnya, apa sikap kita supaya dapat menjaga keseimbangan lingkungan? Nah, setelah kalian menjawab pertanyaannya, yuk mengingat kembali. Apa itu pikiran pokok? Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu jaring-jaring makanan? Ya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan beberapa jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah makhluk hidup yang terlibat semakin banyak. Oleh karenanya, aliran energi dari makanan juga semakin kompleks. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perubahan dalam rantai makanan. Tiap komponen dalam rantai makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, maka komponen lainnya akan ikut terganggu. Di sini ada gambar sebuah rantai makanan. Dimulai dari tanaman hijau, dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, lalu ular mati dimakan oleh pengurai. Pengurai akan menyuburkan tanah, lalu akan diserap oleh tanaman hijau kembali. Anak-anak, apa yang terjadi apabila katak mati atau katak banyak diburu manusia? Apakah kalian tahu akibatnya? Ya, jika katak banyak diburu manusia, akibat yang akan terjadi yang pertama, belalang semakin banyak jumlah populasinya karena tidak ada yang memangsanya. Yang kedua, padi semakin berkurang populasinya karena banyak dimakan oleh belalang. Yang ketiga, ular semakin berkurang populasinya karena kekurangan pangan berupa katak ataupun ular dapat pindah ke ekosistem lain. Banyak hal yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dapat terwujud apabila terjadi keselarasan antara keseimbangan komponen biotik dan abiotik. Jika terjadi gangguan pada salah satu atau kedua komponen tersebut, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Anak-anak, silakan kalian simak gambar berikut. Di sini terlihat pohon
merupakan tempat hewan mencari makan. Selain itu, pohon juga digunakan sebagai tempat hewan membuat sarang. Jika pohon ditebang, maka hewan akan kehilangan tempat tinggalnya. Akibatnya, hewan kehilangan tempat mencari makan, lalu akan terjadi kepunahan. Akibat hal tersebut, maka dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, keseimbangan ekosistem dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor perilaku manusia dan faktor alam. Faktor perilaku manusia, contohnya penebangan atau pembakaran hutan. Akibatnya, fungsi tumbuhan terganggu dan beberapa spesies hewan punah. Yang kedua, perburuan liar. Akibat perburuan liar, rantai makanan menjadi terganggu. Yang ketiga, penggunaan insektisida berlebihan. Akibatnya, musnahnya beberapa jenis serangga. Yang keempat, limbah sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, faktor alam yaitu berupa bencana alam. Contohnya, tanah longsor, gunung meletus, tsunami. Apabila terjadi bencana alam, maka lingkungan alam akan menjadi rusak, sehingga keseimbangan ekosistem dapat berpengaruh dan menjadi tidak seimbang. Selain itu, kegiatan manusia yang mengganggu ekosistem diantaranya yang pertama, penangkapan ikan dengan bom. Apabila manusia menangkap ikan dengan bom, maka ikan-ikan yang kecil akan ikut mati, sehingga keseimbangan ekosistem yang ada di air dapat terganggu dan populasi ikan akan punah. Selanjutnya, membuang limbah pabrik ke laut. Apabila manusia membuang limbah pabrik ke laut, maka dapat menyebabkan pencemaran air laut, sehingga ekosistem yang ada di laut akan terganggu kehidupannya. Yang ketiga, perburuan liar. Apabila manusia melakukan perburuan liar, maka hewan-hewan yang hidup di alam akan punah dan keseimbangan ekosistem yang ada di hutan akan berpengaruh pula. Selanjutnya, penebangan hutan secara liar. Apabila manusia menebang hutan secara liar, maka hewan-hewan yang hidup di alam akan kehilangan tempat tinggalnya dan tempat mencari makannya. Maka, hewan-hewan yang hidup di hutan akan banyak yang mati. Lalu, bagaimana usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem supaya keseimbangan ekosistem dapat terjaga? Ya, usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem diantaranya yang pertama, mengurangi penebangan liar atau illegal logging. Yang kedua, mengurangi bahan kimia dalam usaha pertanian. Yang ketiga, menghindari pukat harimau atau peledak dalam menangkap ikan. Yang keempat, pembuatan cagar alam
Swaka Marga Satwa, dan Taman Nasional. Yang kelima, membuat daerah resapan air hujan sehingga kandungan air tanah dapat terjaga. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.